Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa salah saat bepergian di usia tua? Mungkin Anda membayangkan liburan santai di tepi pantai atau menjelajahi kuil kuno di Kyoto, tapi tiba-tiba tubuh Anda memberi sinyal bahaya yang tak terduga, dan Anda terjebak jauh dari rumah. Usia di atas 70 seharusnya jadi waktu menikmati hidup, tapi tahukah Anda bahwa bepergian justru bisa jadi lebih berisiko daripada yang Anda kira? Dari darurat kesehatan yang mengancam nyawa hingga penipuan yang menguras tabungan, petualangan impian bisa berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap. Jadi, mengapa Anda harus menonton video ini sampai akhir? Karena kami akan ungkap 5 bahaya tersembunyi yang sering diabaikan lansia saat bepergian. Dan yang lebih penting, cara menghindarinya agar Anda tetap aman dan menikmati perjalanan. Anda akan dengar kisah nyata seperti Budi yang nyaris tak selamat di tengah laut, atau Siti yang pulang dengan pinggul patah dari liburan impiannya. Kami juga akan beri tips praktis, mulai dari memilih asuransi perjalanan yang tepat hingga menjaga kesehatan di tempat asing. Tak cuma itu, video ini akan membantu Anda putuskan apakah bepergian masih layak dilakukan di usia Anda, atau ada cara lebih cerdas untuk nikmati masa pensiun tanpa taruh risiko segalanya. Jangan berhenti di tengah jalan, karena setiap detik bisa jadi kunci selamatkan liburan Anda berikutnya, orang yang Anda sayangi. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Nomor 1, peningkatan risiko kesehatan dan darurat medis. Saat kita menapaki usia di atas 70 tahun, salah satu ketakutan terbesar yang menggelayuti pikiran kita adalah meningkatnya risiko masalah kesehatan mendadak yang bisa datang tanpa peringatan. Tubuh kita, yang semakin tua, menjadi lebih sulit diprediksi dan rentan terhadap gangguan yang datang dengan cepat dan tanpa ampun. Penyakit jantung, tekanan darah tinggi, serta masalah pernapasan yang sebelumnya terkontrol, bisa berubah menjadi kondisi yang mengancam nyawa dalam hitungan detik. Di rumah, kita bisa dengan mudah mendapatkan perawatan medis, tetapi ketika kita berada jauh dari tempat yang familiar, terutama di negara asing, akses terhadap perawatan yang tepat dan segera menjadi jauh lebih rumit dan penuh tantangan. Hal-hal yang tampaknya sepele dan bisa dengan mudah diatasi di rumah, seperti flu ringan atau sakit kepala, bisa berubah menjadi masalah serius yang membahayakan jiwa ketika kita berada jauh dari dokter atau fasilitas medis yang kita kenal. Ini bukan sekadar kekhawatiran imajiner, tetapi kenyataan yang dihadapi banyak lansia yang memiliki riwayat kesehatan tertentu. Perjalanan panjang, misalnya, bisa meningkatkan risiko pembekuan darah, yang dikenal dengan trombosis vena dalam, DVT, yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Selain itu, ketinggian yang ekstrim bisa memberikan tekanan besar pada jantung dan paru-paru, terutama bagi mereka yang sudah memiliki kondisi jantung atau pernapasan bawaan. Bahkan, hal-hal sederhana seperti dehidrasi akibat perjalanan jauh atau kelelahan karena cuaca panas di daerah yang tidak kita kenal bisa memperburuk keadaan kesehatan kita dengan cara yang tak terduga dan mematikan. Lansia juga lebih rentan terhadap infeksi karena daya tahan tubuh yang semakin menurun. Paparan terhadap bakteri dan virus baru di tempat yang asing bisa memicu penyakit yang tidak terduga dan bisa sangat berbahaya, apalagi jika kita tidak terbiasa dengan kondisi medis yang ada di negara tersebut. Bayangkan kisah Budi, seorang pria berusia 74 tahun yang selalu bersemangat untuk menjelajahi dunia. Budi merencanakan pelayaran santai bersama istrinya, berharap bisa menikmati liburan tanpa terlalu banyak aktivitas fisik yang menguras tenaga. Namun, di hari keempat pelayaran, ia tiba-tiba merasakan nyeri dada yang sangat hebat. Meskipun staf medis kapal memberikan pertolongan pertama, ia segera menyadari bahwa ia membutuhkan perawatan medis yang lebih intensif dan cepat. Karena kapal sedang berada di tengah laut, ia harus menunggu beberapa jam untuk dievakuasi darurat ke pelabuhan terdekat. Waktu yang sangat berharga terbuang, membuatnya semakin tertekan. Meskipun akhirnya ia berhasil bertahan hidup, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam bagi Budi. Liburan impian yang seharusnya menjadi kenangan manis justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Ia pun sadar bahwa kejadian ini bisa saja dicegah, jika ia lebih bijak dalam mempertimbangkan risikonya sebelum bepergian. Selain itu, masalah asuransi kesehatan juga menjadi perhatian besar bagi banyak lansia yang ingin bepergian. Banyak lansia yang percaya bahwa asuransi kesehatan yang mereka miliki akan berlaku di mana saja, namun mereka seringkali baru menyadari setelah kejadian darurat bahwa asuransi tersebut tidak mencakup biaya perawatan medis di luar negeri. Tanpa asuransi perjalanan yang tepat, biaya pengobatan, termasuk kunjungan rumah sakit, operasi darurat, dan bahkan obat-obatan dasar, bisa menjadi beban finansial yang sangat besar, menghabiskan ribuan dolar yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan.
Beberapa lansia bahkan terpaksa membayar biaya yang sangat mahal hanya untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri yang jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari risiko medis ini? Jika Anda berusia di atas 70 tahun dan merencanakan perjalanan, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Lakukan evaluasi kesehatan secara menyeluruh, bahas risiko medis yang mungkin muncul, dan pastikan Anda membawa semua obat-obatan penting yang Anda perlukan selama perjalanan. Selain itu, selalu lakukan riset mengenai sistem kesehatan di destinasi Anda, dan jika Anda berencana bepergian ke luar negeri, pastikan Anda memiliki asuransi perjalanan yang komprehensif yang akan menanggung biaya perawatan medis, evakuasi darurat, serta rawat inap di rumah sakit. Dalam hal kesehatan, persiapan yang matang bisa menjadi pembeda antara perjalanan yang lancar dan pengalaman yang penuh dengan bencana. Mengutamakan kesehatan adalah kunci untuk menikmati hidup setelah usia 70, tetapi meskipun risiko medis menjadi kekhawatiran utama, itu bukanlah satu-satunya alasan mengapa bepergian bisa menjadi hal yang berbahaya. Nomor 2, paparan lebih besar terhadap infeksi dan kontaminan. Salah satu bahaya yang seringkali diabaikan ketika lansia bepergian setelah usia 70 adalah meningkatnya paparan terhadap kuman dan kontaminan yang bisa menyebabkan komplikasi serius, rawat inap, atau bahkan kemunduran kesehatan jangka panjang. Hanya dengan sekali perjalanan, lansia bisa terpapar pada lebih banyak penyakit dibandingkan yang biasanya mereka hadapi dalam berbulan-bulan di rumah. Sistem imun yang semakin melemah seiring bertambahnya usia membuat mereka jauh lebih rentan terhadap infeksi. Pemulihan dari penyakit pun menjadi jauh lebih sulit, dan seringkali tidak secepat yang diinginkan. Salah satu risiko terbesar adalah penyakit pernapasan. Lansia memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami komplikasi fatal dari pneumonia, flu, atau bahkan pilek biasa, terlebih jika mereka terpapar oleh strain virus baru yang mungkin mereka temui di berbagai belahan dunia. Pesawat terbang, yang mungkin terdengar biasa, justru bisa menjadi sarang bagi berbagai macam kuman berbahaya. Penumpang yang berdesakan dalam ruang sempit, udara yang terus-menerus daur ulang tanpa ventilasi cukup, dan mobilitas penumpang yang datang dari seluruh penjuru dunia membuat virus dan bakteri tersebar begitu cepat. Tidak jarang, virus baru yang belum pernah dikenal tubuh kita dengan mudah ditemukan dan menyerang. Masalah keamanan makanan dan air juga menjadi ancaman besar, terutama bagi lansia yang memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah. Banyak pelancong muda yang merasa bersemangat mencoba makanan baru di negara asing, tetapi bagi lansia, rempah-rempah, bahan makanan, dan cara memasak yang asing bisa dengan mudah memicu gangguan pencernaan yang serius. Penyakit bawaan makanan seperti norovirus, E. coli, dan salmonella bisa berdampak lebih parah bagi lansia, menyebabkan sakit berkepanjangan, dehidrasi, dan penurunan kesehatan yang sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, meskipun warga lokal mungkin sudah kebal terhadap bakteri tertentu di air mereka, pelancong, terutama yang berusia lanjut, seringkali tidak memiliki perlindungan yang sama. Hal-hal sederhana seperti meminum air keran atau mengonsumsi salad yang dicuci dengan air lokal bisa berisiko memicu infeksi perut yang sangat serius, yang bisa berujung pada perawatan medis yang mahal dan tak terduga. Faktor lain yang seringkali dianggap remeh adalah kebersihan di sekitar kita. Banyak orang mengira bahwa tempat-tempat seperti kamar hotel, mobil sewaan, atau kamar mandi sudah dijaga kebersihannya dengan baik. Padahal, permukaan seperti gagang pintu, sabuk pengaman, atau meja tray seringkali tidak didesinfeksi dengan teliti sebagaimana mestinya. Bagi lansia, terutama yang menggunakan alat bantu mobilitas seperti tongkat atau walker, risiko lebih besar lagi, karena mereka seringkali harus memegang berbagai permukaan publik untuk menjaga keseimbangan. Hal ini semakin memperbesar kemungkinan terpaparnya mereka pada kuman dan infeksi. Namun, meskipun risiko kesehatan ini begitu nyata, ada cara untuk melindungi diri. Jika bepergian adalah suatu keharusan, maka tindakan pencegahan yang tepat sangat penting. Membawa hand sanitizer dan sering mencuci tangan bisa mengurangi kemungkinan terjangkit kuman berbahaya. Selain itu, pastikan untuk hanya mengonsumsi air botolan atau air yang telah disaring dengan baik, dan hindari makanan mentah di tempat asing. Makanan yang dimasak dengan sempurna jauh lebih aman bagi tubuh. Bagi mereka yang bepergian ke luar negeri, mendapatkan vaksin yang direkomendasikan serta membawa obat-obatan penting untuk mengatasi masalah perut atau infeksi pernapasan bisa sangat menyelamatkan. Kesehatan saat bepergian mungkin bisa dijaga, tetapi ini memerlukan persiapan yang matang serta dukungan dari sistem imun yang kuat. Namun, perlu diingat bahwa risiko kesehatan ini bukan satu-satunya masalah yang perlu diperhatikan saat bepergian di usia lanjut. Ada alasan lain mengapa bepergian setelah usia 70 bisa lebih membebani daripada menyenangkan, dan itu tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kondisi finansial dan ketenangan pikiran yang mungkin terganggu oleh masalah-masalah tak terduga yang muncul di tengah perjalanan. Nomor 3,
kelelahan perjalanan dan tantangan pemulihan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Perjalanan seringkali dianggap sebagai sebuah petualangan yang menyenangkan, sebuah cara untuk menjelajahi dunia dan menciptakan kenangan indah. Namun, bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun, beban fisik yang harus ditanggung bisa jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Setiap langkah perjalanan, mulai dari penerbangan panjang yang melelahkan, jadwal yang tidak menentu, hingga berjam-jam berjalan kaki, dapat menyebabkan kelelahan yang tak hanya menguras energi, tetapi juga meninggalkan bekas yang sangat sulit untuk pulih. Dulu, ketika masih muda, kita bisa dengan mudah tidur nyenyak dan mengisi ulang tubuh yang lelah. Tapi bagi lansia, tidur yang cukup tidak lagi bisa mengembalikan kekuatan tubuh dengan cara yang sama. Kelelahan yang dialami seringkali bertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu setelah perjalanan selesai. Saat tubuh terlampau lelah, dampaknya sangat luas. Sistem imun yang melemah, koordinasi tubuh yang memburuk, dan meningkatnya risiko terkena penyakit atau cedera menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi lansia ketika bepergian adalah masalah tidur. Tidur di tempat yang tidak dikenal, di ranjang yang tidak nyaman, atau di hotel yang bising, menjadi musuh terbesar bagi istirahat yang berkualitas. Apalagi ketika harus menyesuaikan diri dengan perbedaan zona waktu, yang membuat tidur terasa hampir mustahil. Kekurangan tidur bukan hanya tentang rasa lelah yang menyiksa, tetapi juga memengaruhi ketajaman mental, memperlemah sistem kekebalan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko masalah jantung. Studi menunjukkan bahwa lansia yang melintasi zona waktu berbeda seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri, yang berarti jet lag mereka bisa bertahan lebih lama dari yang dibayangkan, mengubah perjalanan yang seharusnya menyegarkan menjadi beban yang berat. Kelelahan yang berlarut-larut ini bisa mengubah perjalanan yang penuh harapan menjadi pengalaman yang menguras tenaga, sehingga para pelancong lansia merasa kehabisan energi alih-alih kembali segar dan bugar. Selain itu, ada masalah lain yang tak kalah penting, ketegangan fisik. Duduk dalam waktu yang lama di pesawat, bus, atau kereta bisa menyebabkan kekakuan otot, nyeri pada sendi, dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah. Bagi lansia yang menderita artritis atau masalah sirkulasi, perjalanan panjang bisa menambah ketidaknyamanan yang bertahan jauh setelah perjalanan selesai. Bahkan ketika sampai di tujuan, tuntutan fisik yang datang bersama aktivitas sehari-hari, seperti berjalan jauh, membawa bagasi, atau mengikuti jadwal yang padat, dapat segera menjadi beban yang berat. Apa yang dimulai sebagai liburan yang dinanti-nanti bisa dengan cepat berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Pikirkan saja kasus Agus, seorang pria berusia 75 tahun yang selalu penuh semangat untuk bepergian. Setelah pensiun, ia dan istrinya merencanakan liburan ke luar negeri, berharap itu akan seindah perjalanan mereka di masa lalu. Namun, setelah penerbangan panjang yang memakan waktu 10 jam, berurusan dengan keramaian di bandara, dan berusaha menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu 6 jam, Agus merasa lelah bahkan sebelum petualangan mereka dimulai. Di hari kedua, ia mulai merasakan dampak buruk, kesulitan berjalan jauh, merasa kelelahan yang luar biasa saat mengikuti tur, dan harus sering berhenti untuk beristirahat. Saat ia akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, hampir waktu untuk pulang. Minggu berikutnya ia habiskan untuk pulih, bukan menikmati liburan, melainkan berjuang melawan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Tantangan lain yang dihadapi lansia selama perjalanan adalah menjaga pola makan dan hidrasi mereka. Setiap tujuan wisata seringkali menawarkan makanan yang asing, yang bisa mengganggu pencernaan dan memperburuk kondisi fisik mereka. Lebih dari itu, menjaga tubuh tetap terhidrasi, yang sering diabaikan, merupakan hal yang sangat penting. Dehidrasi tidak hanya menyebabkan rasa lelah yang luar biasa, tetapi juga bisa menyebabkan kebingungan, disorientasi, dan membuat aktivitas sederhana terasa sangat sulit dilakukan. Dengan kondisi tidur yang terganggu dan tuntutan fisik yang tinggi, tidak mengherankan jika banyak lansia merasa semakin buruk setelah bepergian, bukannya segar kembali seperti yang diharapkan. Lalu, apa solusi terbaik untuk mengatasi semua ini? Jika bepergian sudah menjadi keharusan, penting untuk mengatur waktu untuk tidur siang guna mengurangi rasa lelah yang terpendam. Namun, yang paling penting adalah mengenali batasan tubuh dan menyesuaikan rencana perjalanan dengan bijak. Liburan seharusnya menjadi waktu yang menyenangkan, bukan sebuah beban yang harus membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pemulihan. Perjalanan memiliki biaya fisik yang sangat besar bagi lansia, dan itu harus menjadi perhatian yang serius. Namun, perlu diingat bahwa kelelahan fisik akibat perjalanan bukanlah satu-satunya bahaya tersembunyi yang harus diwaspadai. Nomor 4, peningkatan risiko jatuh dan cedera.
Salah satu bahaya terbesar yang seringkali terabaikan ketika lansia bepergian setelah usia 70 adalah meningkatnya risiko jatuh dan cedera. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang tidak bisa dihindari, dan beberapa perubahan tersebut dapat mengancam keselamatan kita. Keseimbangan tubuh yang dulu kita anggap sepele, refleks yang semakin lambat, serta kepadatan tulang yang berkurang, semuanya berkontribusi pada meningkatnya kerentanannya kita terhadap kecelakaan. Hal-hal yang dulunya tampak sepele, seperti tersandung sedikit di dalam rumah, kini bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Namun, saat bepergian, terutama di tempat asing, jauh lebih berbahaya. Jatuh di luar negeri, di tempat yang tidak kita kenal, bisa berakhir dengan rawat inap yang serius, atau bahkan masalah mobilitas permanen yang bisa mengubah sisa hidup kita. Realitas yang sering terlupakan adalah, sebuah kecelakaan kecil saja bisa mengubah arah hidup kita secara drastis. Apa yang seharusnya menjadi perjalanan santai yang menyenangkan, bisa beralih menjadi pengalaman menyakitkan yang menyiksa tubuh, hati, dan dompet kita. Bahkan, di tempat-tempat wisata yang terkenal sekalipun, banyak yang tidak memperhatikan keselamatan para pengunjung lansia. Lantai yang tidak rata, tangga yang gelap dan sempit, serta permukaan yang licin, semuanya berisiko tinggi membuat kita terjatuh. Beberapa tujuan wisata juga memiliki aksesibilitas yang sangat minim, di mana aktivitas sederhana seperti naik bus atau berjalan di jalan berbatu bisa menjadi sebuah tantangan yang tak terduga dan berisiko besar. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, banyak destinasi wisata yang tidak menyediakan layanan medis darurat yang cepat atau memadai seperti yang kita harapkan. Ini berarti, bahkan cedera ringan sekalipun bisa dibiarkan lebih lama, meningkatkan potensi komplikasi yang lebih serius. Mari kita ambil contoh kisah Siti, seorang wanita 78 tahun yang selalu memiliki impian besar untuk mengunjungi Eropa. Siti selalu dalam kondisi yang baik untuk usianya, ia rutin berolahraga dan berjalan-jalan di lingkungan sekitarnya tanpa ada masalah berarti. Namun, begitu tiba di Italia dan mulai menavigasi jalan-jalan curam yang tak rata, ia langsung menyadari bahwa ini lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Suatu malam, saat turun dari trotoar di sebuah gang yang remang-remang, ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh sangat keras, menyebabkan patah pada pinggulnya. Ia dilarikan ke rumah sakit setempat, di mana dokter memutuskan bahwa ia membutuhkan operasi segera. Keindahan perjalanan impiannya pun terhenti di sana. Siti terpaksa mempersingkat liburannya dan menghabiskan berbulan-bulan untuk memulihkan diri di rumah, jauh dari segala kebahagiaan yang ia harapkan. Perjalanan yang seharusnya menjadi pengalaman luar biasa berubah menjadi sebuah kenangan yang ingin ia lupakan. Faktor penting lain yang tak kalah mempengaruhi adalah kelelahan. Bepergian jauh seringkali melibatkan hari-hari yang panjang dengan perjalanan yang melelahkan, waktu makan yang tidak teratur, dan gangguan tidur yang bisa mempengaruhi keseimbangan dan koordinasi tubuh. Ketika tubuh merasa lelah, reaksi kita semakin melambat, dan dengan itu, risiko kesalahan langkah atau tersandung menjadi jauh lebih besar. Untuk lansia yang menderita artritis atau nyeri sendi, perjalanan panjang melalui bandara, stasiun kereta, atau situs wisata yang ramai dan penuh tantangan bisa menyebabkan pembengkakan, ketidaknyamanan, dan menambah risiko kehilangan keseimbangan dengan cepat. Lantas, bagaimana cara lansia mengurangi risiko ini saat bepergian? Yang pertama, pilihlah tujuan dengan aksesibilitas yang baik dan pastikan untuk menghindari area berisiko tinggi yang memiliki medan yang tidak rata. Selalu kenakan alas kaki yang tepat, seperti sepatu yang mendukung dengan sol yang anti-slip, yang akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan. Penggunaan tongkat jalan atau alat bantu lainnya bisa memberi rasa aman, sementara istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga tubuh tetap bugar. Namun yang paling penting dari semua ini adalah mengenali batasan pribadi. Ingatlah bahwa tidak ada perjalanan yang lebih berharga daripada menjaga mobilitas dan kemandirian jangka panjang Anda. Karena pada akhirnya, kesehatan dan keselamatan Anda adalah hal yang paling utama. Nomor 5, asuransi perjalanan dan risiko finansial. Bepergian setelah usia 70 bukan hanya soal menjaga kesehatan tubuh yang semakin rapuh, tetapi juga menyangkut risiko finansial yang bisa menghancurkan impian perjalanan. Banyak lansia yang berpikir bahwa mereka bisa mengandalkan asuransi atau tabungan pribadi untuk menanggulangi masalah keuangan yang mungkin timbul selama perjalanan. Namun, kenyataannya, berbagai situasi darurat medis, pembatalan perjalanan yang mendadak, atau bahkan penipuan yang menargetkan para pelancong, bisa menguras rekening ban mereka dengan sangat cepat. Satu kejadian yang tak terduga bisa dengan mudah mengubah perjalanan yang sebelumnya dinanti-nanti menjadi bencana finansial yang membuat mereka terpuruk dalam stres dan kekhawatiran yang mendalam. Salah satu risiko finansial yang paling mencemaskan adalah terkait dengan kesehatan di luar negeri. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa asuransi kesehatan yang mereka miliki seringkali tidak mencakup biaya perawatan di luar negeri. Artinya,
Jika terjadi kecelakaan atau sakit saat bepergian, mereka bisa terjebak dengan tagihan medis yang sangat tinggi, bahkan mencapai ribuan dolar. Di negara-negara yang biaya perawatannya lebih murah sekalipun, biaya untuk evakuasi medis darurat, seperti pengangkutan ke rumah sakit terdekat yang layak, bisa memakan biaya puluhan ribu dolar. Tanpa asuransi perjalanan yang tepat, mereka bisa saja terpaksa membayar tagihan tersebut dari kantong sendiri atau bahkan terpaksa melewatkan perawatan medis yang sangat mereka butuhkan. Sebuah mimpi buruk yang tak terbayangkan sebelumnya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Selain itu, masalah pembatalan perjalanan juga menambah beban yang berat bagi banyak lansia. Mereka seringkali memesan perjalanan jauh-jauh hari, berpikir bahwa mereka akan sehat dan siap untuk menikmati liburan mereka. Tetapi kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kondisi kesehatan bisa tiba-tiba memburuk, yang memaksa mereka untuk menunda atau bahkan membatalkan perjalanan. Sayangnya, banyak maskapai, hotel, dan perusahaan kapal pesiar yang memiliki kebijakan ketat yang tidak memperbolehkan pengembalian dana untuk pembatalan mendadak. Tanpa asuransi perjalanan yang tepat, lansia bisa saja kehilangan ribuan dolar yang sudah mereka bayarkan sebelumnya, hanya karena keadaan yang tak terduga. Pulih dari kerugian ini hampir mustahil tanpa adanya perlindungan yang memadai. Namun, risiko finansial tidak hanya datang dari biaya medis dan pembatalan perjalanan. Penipuan finansial yang menargetkan para pelancong juga menjadi ancaman yang nyata. Para penipu seringkali menyasar wisatawan, terutama yang tampak tidak familiar dengan lingkungan sekitar, menggunakan berbagai taktik licik, seperti menawarkan layanan taksi palsu dengan tarif yang sangat tinggi atau membuat skema rumit yang dirancang untuk mencuri informasi kartu kredit. Lansia yang cenderung lebih terbuka dan kurang waspada, sering menjadi sasaran empuk bagi penipu yang mengetahui mereka kurang memiliki kemampuan untuk menyadari adanya penipuan secara langsung. Dalam beberapa kasus, penjahat bahkan menawarkan paket liburan palsu yang tampaknya menggiurkan, namun ternyata hanya sebuah jebakan yang menguras uang tanpa memberikan pengalaman liburan sama sekali. Seperti yang dialami oleh Joko, seorang pria berusia 76 tahun yang selalu berhati-hati dengan uangnya. Ia memesan liburan impian ke sebuah pulau tropis, mengatur dananya dengan teliti untuk memastikan perjalanan berjalan lancar. Namun, ketika ia tiba di tujuan, ia terkejut karena hotel yang ia pesan ternyata tidak ada. Sebuah penipuan online yang membuatnya kehilangan seluruh uang yang telah ia keluarkan. Dengan hati hancur, ia terpaksa mencari hotel lain, namun harganya 2 kali lipat lebih mahal dari anggaran semula, hanya untuk mendapatkan tempat tidur. Perjalanan yang seharusnya menjadi pengalaman santai berubah menjadi bencana finansial yang membebani hidupnya bahkan hingga ia kembali pulang. Lalu, bagaimana seharusnya lansia melindungi diri mereka dari ancaman-ancaman ini? Pertama, sangat penting untuk memeriksa dengan teliti apakah asuransi kesehatan yang dimiliki sudah mencakup perjalanan internasional. Jika tidak, investasi pada asuransi perjalanan yang solid dan mencakup darurat medis serta pembatalan perjalanan adalah langkah bijak yang tidak bisa ditunda. Kedua, ketika memesan perjalanan, pastikan hanya menggunakan perusahaan terpercaya dan hindari tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penawaran yang tampaknya menggiurkan seringkali menjadi tanda adanya sesuatu yang tidak beres. Ketiga, lansia harus ekstra hati-hati dengan keuangan mereka saat bepergian, menghindari membawa banyak uang tunai, serta menjaga kerahasiaan informasi kartu kredit dan detail finansial pribadi sangat penting. Jangan mudah percaya pada orang asing yang menawarkan bantuan atau layanan tanpa mengecek latar belakang mereka. Meski bepergian dapat menawarkan banyak kebahagiaan, risiko finansial yang mengintai ini menunjukkan betapa hati-hatinya lansia harus memperhatikan segala aspek perjalanan mereka setelah usia 70. Biaya yang tak terduga, kemungkinan kehilangan uang akibat penipuan, dan ketidakpastian mengenai keadaan kesehatan darurat membuat perjalanan menjadi sebuah perjudian yang tidak semua lansia sanggup ambil. Namun, apakah ini berarti mereka harus menyerah pada keinginan untuk bepergian sama sekali? Tentunya tidak. Meskipun tantangan ini nyata, lansia yang cerdas dan bijak bisa merencanakan perjalanan mereka dengan lebih hati-hati dan terperinci. Alih-alih memilih penerbangan jauh yang melelahkan, tur yang penuh dengan stres, atau tujuan yang berisiko, mungkin lebih bijak untuk memilih destinasi yang lebih dekat dan aman, yang tidak memberi beban fisik terlalu berat, serta menawarkan akses mudah ke perawatan kesehatan jika diperlukan. Mengambil perjalanan singkat atau mengeksplorasi atraksi lokal bisa menjadi alternatif yang aman dan menyenangkan, tanpa mengurangi kualitas pengalaman perjalanan. Bepergian setelah usia 70 memerlukan persiapan ekstra. Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah, apakah kondisi kesehatan Anda cukup stabil untuk menanggung perjalanan jauh? Apakah Anda memiliki asuransi perjalanan yang memadai untuk melindungi Anda dari potensi risiko finansial?
Apakah destinasi yang Anda pilih aman dan mudah diakses untuk kebutuhan Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak menyenangkan untuk dijawab, tetapi menjawabnya dengan jujur dan bijak dapat mencegah masalah besar yang bisa datang di kemudian hari. Pada akhirnya, panjang umur bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga bagaimana kita memilih untuk menghidupinya dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan perencanaan yang matang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video ini. Jadi, apa yang sudah Anda pelajari sejauh ini? Kami ingin tahu satu hal yang paling berkesan bagi Anda dan apa yang akan Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan subscribe channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.